membawa karya sastra ke dalam kelas atau membawa sastra ke dalam kelas dalam format pengajaran atau pendidikan, jangan sampai hanya sekedar menjadikan karya ini adalah objek eksploitasi yang Jadi ketika memosisikan sastra di ruang kelas, pada kenyataannya banyak sekali problem, apalagi ketika kaitannya dengan dunia akademik terutama. Berdasarkan pengalaman, realitas ini menunjukkan bahwa terjadi disparitas atau kesenjangan antara perkembangan karya sastra di luar, dalam artian yang dihasilkan oleh para pengarang, sastrawan, novelis, cerpenis, penyair dan sebagainya, dan kemudian dihubungkan dengan wilayah akademik, yang mana tidak semua institusi akademik, lembaga-lembaga yang turut mengajarkan sastra memperbarui pirantinya ya. Piranti di sini bisa dikatakan sebagai teori atau wacana yang sedang mutakhir ya, sehingga disparitas tadi yang dimaksudkan menghadirkan problem yang terus-menerus terjadi dari tahun ke tahun ya, dalam artian bahwa kapasitas dunia akademik, pengajaran sastra, guru-guru, dosen dan sebagainya atau mahasiswa sendiri kadang begitu timpang ketika melihat gejala-gejala dunia sastra, yaitu kekaryaan itu sendiri sudah berkembang pesat, sementara piranti untuk memahami atau menjajakinya secara komprehensif sangat kurang. Jadi yang kemudian muncul atas kondisi tersebut, saya melihat teman-teman mahasiswa kadang, atau mungkin civitas akademika sendiri, ini dalam perspektif pengalaman saya, mereka seolah-olah mengalami kegagapan ya ketika membaca karya-karya yang muncul kemudian. Karena hal ini asumsi saya didasari oleh terbatasnya piranti-piranti yang saya sebutkan tadi, yaitu isu atau wacana atau bahkan paradigma dalam melihat gejala-gejala sastra mutakhir. Dengan demikian bahwa disparitas yang saya maksudkan di awal tadi menunjukkan bahwa dunia akademik ini adalah suatu lembaga yang turut juga memberikan kontribusi ya, dalam artian mungkin pengaruh bahwa perkembangan sastra justru tidak berbanding linier atau lurus dengan perkembangan karya. Nah, kebijakan-kebijakan pun yang digulirkan, termasuk pembinaan pengajaran atau mungkin ya pengembangan dunia sastra sendiri, alih-alih itu kemudian efektif, cenderung terbatas pada wilayah administratif. Kalau lebih konkretnya lagi adalah seolah-olah sastra ini hanya dianggap sebagai gejala tekstual saja ya. Ketika sastra hanya dianggap sebagai gejala tekstual, problemnya adalah karya-karya sastra itu hanya menjadi semacam piranti administratif ya, untuk ya memenuhi kertas kerja atau mungkin menyelesaikan laporan-laporan ilmiah atau laporan akademik, hanya seperti itu. Dan pada kenyataannya hal ini berhenti di wilayah kampus atau lembaga pendidikan atau semacam itu, sehingga distribusinya sampai ke masyarakat menjadi berkurang. Dengan demikian, apa yang kemudian muncul adalah asumsi-asumsi atas kualitas sastra atau apapun itu, atau mungkin pemahaman terhadap karya sastra itu hanya sebatas pada asumsi-asumsi yang sudah mentradisi ya. Misalkan konkretnya adalah ya, kalau analisis novel ya intrinsik aja gitu, misalkan strukturnya apapun bentuk novelnya ya intrinsik, analisis tokoh, plot dan sebagainya. Termasuk kalau puisi ya analisis tentang ya strukturnya juga, tapi sebetulnya
kalau kita melihat gejala-gejala mutakhir tidak demikian juga ya, maksudnya tidak demikian itu ya, struktural mungkin bisa dipakai untuk pembacaan, tapi dia bisa dikembangkan lebih lanjut untuk melihat bahwa apakah dengan menggunakan analisis atau mungkin pembacaan secara struktural kemudian selesai. Kalau tidak selesai berarti membutuhkan piranti-piranti lain yang secara paradigmatik itu lebih sesuai ya untuk menjelaskan kronologi, posisi dan sebagainya itu dalam dunia sastra. Nah, perimbangan inilah sebetulnya yang masih menjadi PR di wilayah akademik sendiri ketika karya-karya kajian ilmiah atau apapun terhadap karya sastra itu hanya sekedar merepetisi ya, atau repetisi dari hal yang sudah klise atau sudah dalam tanda kutip mungkin ekstrimnya dikatakan ketinggalan zaman. Nah, Civitas Academica perlu kemudian untuk memberikan semacam tawaran alternatif atau membongkar konstruksi berpikir yang sudah demikian mentradisi ini untuk kemudian mengembangkan kemungkinan-kemungkinan alternatif untuk menjajaki hal-hal yang bisa dikatakan secara paradigmatik baru ya. Menyambung persoalan tadi, kemudian kira-kira tawaran konkret untuk menyikapi disparitas ini ya, atau mungkin kesenjangan ini ya, baik itu Civitas Academia mahasiswa atau mungkin murid, guru dan juga dosen atau pengajar dan sebagainya perlu lebih banyak memperkuat bacaannya ya, dan mengikuti perkembangannya. Bukan dalam artian ini akan mencoba untuk melanggengkan kembali persoalan kanonitas ya, atau kanonisasi dalam karya sastra yang baik, atau mungkin dikotomi antara yang kanon dengan yang populer misalkan seperti itu, bukan seperti itu. Tapi tentu saja harapannya adalah dengan banyak membaca, pengajar, pendidik atau Civitas Academica, mahasiswa, guru, siswa dan sebagainya, atau mungkin komunitas atau mungkin ya pelaku sastra sendiri, khasanah dan wacana atas perkembangan kesastraan ini bisa menjadi semacam stimulasi ya, stimulasi untuk melihat bahwa dunia sastra Indonesia ini adalah dunia yang kompleks dan terus berkembang dan sangat dinamis dengan berbagai varian, berbagai tipikal genre dan klasifikasi dari para pelaku sastra yang beragam, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa selera, dominasi, terus kemudian konstruksi dan sebagainya ini akan selalu tumpang tindih dan melakukan kontestasi. Nah, dalam situasi ini penting sekali untuk kemudian memperkaya bacaan sehingga tidak mereproduksi atau mengulang hanya kepada narasi-narasi yang sudah klise, termasuk misalkan persoalan-persoalan sejarah sastra dari versi si A, si B dan sebagainya, termasuk juga standarisasi atas kualitas karya yang baik seperti ini, karya yang adiluhung atau karya yang populer dan sebagainya. Nah, persoalan-persoalan ini sebetulnya kemudian akan lebih bersinergi ketika kemudian Civitas Academica termasuk juga pelaku sastra dan sebagainya juga mengikuti perkembangan wacana mutakhir. Maka ruang-ruang di dunia sastra ini kemudian bisa terkoneksi, tidak hanya kemudian terjadi disparitas sebagaimana yang dimaksudkan tadi. Apalagi ketika era pandemi ini, justru kesempatannya sangat besar, yaitu dibuka dengan adanya akses-akses seminar jarak jauh ya, atau webinar semacam itu, akses-akses daring yang kemudian membuka seluas-luasnya keterlibatan para Civitas Academica, pelaku sastra, komunitas sastrawan, bahkan juga instansi atau mungkin perguruan tinggi misalkan, untuk kemudian juga memberikan sumbangsih pikirannya tentang mau seperti apa sih misalkan karya sastra, atau mungkin apakah memang sudah saatnya kita harus merevisi kurikulum, merevisi misalkan wacana sastra kita, atau mungkin juga dengan banyaknya isu-isu mutakhir atau mungkin wacana-wacana era pasca atau pos yang ditawarkan akhir-akhir ini, maka tidak menutup kemungkinan di sekolah, perguruan tinggi,
baik itu sivitas akademika, pengajar, dosen, pendidik dan sebagainya juga harus mulai untuk kemudian menawarkan alternatif-alternatif baru untuk menjangkau persoalan-persoalan yang selama ini menjadi kondisi yang mentok itu ya, kondisi yang seperti menjadi dinding tebal yang atau mungkin suasana yang keruh yang tidak benar-benar bisa dipahami. Bukan dalam artian tujuannya untuk mengunggulkan satu dominasi ya, satu konstruksi atau satu selera, tidak, tapi justru dengan menunjukkan berbagai diversifikasi dari khasanah kesastraan, baik itu pendidik atau mungkin siswa atau mahasiswa atau dosen ya, mereka semuanya akan bisa mengarahkan minatnya, passion mereka mau mengkaji yang mana, isu yang mana, mengapa ketertarikannya, itu menjadi semacam pertanggungjawaban yang saya rasa lebih realistis dan konkret ya, daripada kita memberikan klaim-klaim atas sesuatu yang kemudian justru mendiskreditkan satu dengan yang lainnya. Dan kultur ini saya rasa ya menjadi semacam spirit dari kebinekaan atau multikulturalitas atau mungkin juga pluralisme dalam cara berpikir di dalam khasanah kesastraan Indonesia. Tapi secara konkretnya bahwa apa yang sudah dikemukakan tadi juga bukan tanpa masalah ya. Ada suatu paradok ya, suatu hasil kondisi paradok yang kemudian muncul, yaitu berkenaan dengan bagaimana sebetulnya orang-orang yang memiliki kompetensi kesastraan itu sendiri untuk mengajarkan sastra di wilayah misalkan sekolah atau mungkin lembaga akademik atau mungkin perguruan tinggi ya. Pada kenyataannya beberapa sastrawan memang memiliki suara untuk mencoba untuk mengambil alih peran pendidik atau mungkin pengajar di wilayah-wilayah yang notabene akademik tersebut dengan metode-metode yang mereka coba tawarkan ya. Ini juga menjadi problem ya, karena ukuran di wilayah pendidikan kita kadang tidak hanya sekedar kompetensi tapi juga administrasi. Nah, problem ini kadang tidak dilihat secara kritis bahwa memfasilitasi seorang yang kompeten dalam satu siklus dunia pendidikan, misalkan baik itu sastrawan sendiri atau mungkin pelaku sastra atau semacamnya, kadang benturannya adalah kepada persoalan administratif ya. Nah, selain persoalan kompetensi ini sendiri juga tuntutan-tuntutan di wilayah akademik juga mengharuskan seseorang ini memiliki kualifikasi pengajaran ya, kualifikasi mengajar atau bukan pengajaran, kualifikasi mengajar. Yang saya maksudkan kualifikasi mengajar ya minimal ya dia berijazah seperti ini, terus kemudian memiliki prasyarat misalkan sertifikat ini atau apa dan seterusnya ya. Nah, problem-problem ini juga kadang bukan menjadi semacam prasyarat ini kadang juga menimbulkan problem bahwa administrasi secara akademik toh pada kenyataannya juga tidak didukung dengan kompetensi keilmuan atau pengetahuan. Nah, hal paradok ini masih juga menjangkiti dunia pengajaran sastra sampai hari ini. Belum lagi ditambah dengan persoalan kurikulum, belum lagi ditambah dengan persoalan regulasi, belum lagi ditambah dengan sistem akademik yang mengharuskan segalanya berubah dari yang substansial hanya kepada atau esensial, lari kepada wilayah yang serba pragmatis ya. Misalkan tuntutan untuk masa studi harus sekian ini, atau mungkin mahasiswa kalau sudah memenuhi syarat administrasi ini ya harus lulus dan seterusnya. Nah, pada kenyataannya kadang dunia sastra tidak sesederhana seperti itu ya. Aspek-aspek yang muncul di dalam sastra termasuk juga konteksnya kadang tidak sesederhana ini. Nah, penyederhanaan ini pun menunjukkan bahwa sastra ketika dibawa ke pengajaran atau mungkin ke wilayah pendidikan, kadang aspeknya hanya menjadi didaktis dan pragmatis. Nah, persoalan-persoalan yang lain pun jadi sepertinya terpinggirkan. Nah, paradok ini juga memperpanjang situasi yang selama ini justru masih keruh ya, dengan harapan antara realitas dengan harapan atau mungkin idealisme para pengarang yang ingin turun menyambut
atau mungkin memberikan kontribusinya untuk pengajaran sastra dengan kenyataan bahwa dunia pendidikan justru jauh dari idealisme seperti itu ya. Mereka lebih kepada wilayah yang pragmatis. Nah, kondisi ini memang sepertinya sudah menjadi semacam ya kelaziman umum ya, dan ini kadang tidak ketemu di dunia pendidikan sendiri, karena mereka mencoba untuk membuat semacam strategi, formulasi, metode, teknik dan sebagainya yang semuanya mencoba untuk diaplikasikan dalam pengajaran atau mungkin pembinaan atau mungkin pendidikan sastra, bahwa bagaimana sih agar sastra itu mudah dipahami, bagaimana sih membaca puisi yang baik, bagaimana sih menangkap makna puisi, bagaimana sih menganalisis novel dan sebagainya. Kadang tidak hanya sebatas itu karya sastra ya. Kalau hanya sebatas itu kadang memang muncul yang muncul adalah ya administrasi itu lagi gitu misalnya. Nah, ini juga sepertinya akan terus berulang. Nah, dalam situasi ini saya rasa perlu kembali melihat secara kritis persoalan-persoalan kurikulum atau mungkin orientasi dari pendidikan dan pengajaran sastra itu, apakah hanya sekedar kepada persoalan nilai atau pembentukan karakter atau kemudian aspek didaktiknya atau pragmatisnya, atau hanya sekedar pengenalan khasanah kebahasaan atau mungkin khasanah kesusastraan yang ada di Indonesia dan sebagainya. Orientasi-orientasi ini harusnya semakin dikritisi dan diperjelas ya, karena di era milenial seperti ini kadang alih-alih mereka mempelajari bahasa dan sastra atau mungkin mempelajari karya sastra secara masif dan intensif, mereka hanya melihat ya karya sastra ini hanya sekedar ruang eskapisme atau sarana refreshing atau rekreatif aja, tidak lebih dari itu. Pada akhirnya yang perlu dipertegas adalah ketika sastra masuk kelas, sinergi awal yang harus dipertemukan adalah bagaimana orientasi dari pengajaran karya sastra itu dan hubungannya dengan dunia pendidikan, agar tidak terjadi semacam ketimpangan ya atau disparitas itu tadi, sehingga membawa karya sastra ke dalam kelas atau membawa sastra ke dalam kelas dalam format pengajaran atau pendidikan jangan sampai hanya sekedar menjadikan karya ini adalah objek eksploitasi yang dipaksakan dan secara administratif justru menyebabkan pemahaman terhadap sastra ini menjadi dangkal ya atau permukaan. Dengan begitu akhirnya membaca karya sastra hanya sekedar sebagai salah satu prasyarat akademik saja, misalkan untuk memenuhi tugas, kelulusan, syarat ikut ujian dan sebagainya. Kalau sudah seperti ini ya mungkin perlu kemudian direvisi lembaga pendidikan dengan kurikulumnya ini, dan dunia sastra sendiri juga harus ikut bicara ya untuk melihat hal ini, bahwa ya mereka yang menulis karya sastra kadang tidak hanya sekedar ingin menunjukkan eksistensinya, tapi ada hal lain yang juga ingin disampaikan atau dikomunikasikan kepada khalayak, terutama dalam perkembangan sastra Indonesia yang kompleks ini ya. Kira-kira itu yang mungkin bisa menjadi semacam penutup untuk obrolan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk sholat.